Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Analisis Penggunaan TikTok Shop terhadap menggunakan model UTAUT. Nah, jadi sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami untuk mengenalkan nama anggota kelompok 5. Saya sendiri Panjere Maulana dengan 3 digit NPM terakhir 201. Ahmad Gilman dengan 3 digit terakhir 216. Saya Nisa Salsabila dengan 3 digit terakhir 218. Baik, selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Nisa Salsabila. Baik, izin masuk di mana TikTok Shop telah menjadi salah satu platform belanja online yang sangat terpopuler, termasuk di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa memanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun, apa yang sebenarnya membuat mereka tertarik penggunaan TikTok Shop? Apakah karena mudah digunakan, memberikan banyak manfaat, atau karena berpengaruh dari lingkungan sekitar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar penelitian kami. Seiring perkembangan teknologi digital, TikTok Shop terus berkembang dengan menggabungkan media sosial dan aktivitas belanja dalam satu aplikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan TikTok Shop pada mahasiswa dengan menggunakan model UTAUT. Boleh next, Kak? Nah, tadi saya sudah menjelaskan dikit beberapa pertanyaan menjadi dasar penelitian kami. Di sini saya akan kasih jelaskan merumuskan 5 pertanyaan penelitian dari kami, yaitu apakah performance ekspektasi berpengaruh terhadap niat perilaku, apakah effort ekspektasi berpengaruh terhadap niat perilaku, apakah social influence berpengaruh terhadap niat perilaku, apakah facilitating condition berpengaruh terhadap niat perilaku, dan apakah behavior intention berpengaruh terhadap use behavior yang berperilaku penggunaan aktual. Kelima pertanyaan inilah yang menjadi inti dari penelitian kami. Boleh next, Kak? Oke, selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, tujuan penelitian kami adalah menganalisis dari pengaruh keempat variabel independen, yaitu ada PA, EE, SI, dan juga FC, dengan terhadap variabel behavioral intention atau dari niat penggunaan, serta menganalisis pengaruh behavioral intention tersebut terhadap use behavior alias penggunaan nyata TikTok Shop oleh mahasiswa. Selanjutnya, sebelum masuk ke hasil, izinkan saya untuk menjelaskan dulu dari model UTAUT yang kami gunakan ini. Model ini memiliki 6 variabel utama. Yang pertama ada performance expectance, di mana seberapa besar penggunaan percaya bahwa TikTok Shop itu memberi manfaat nyata dalam aktivitas belanja mereka. Selanjutnya ada kedua, effort expectance, di mana persepsi dari tentang seberapa mudah TikTok Shop digunakan. Selanjutnya ada social influence, seberapa besar pengaruh orang-orang di sekitar seperti teman, keluarga, komunitas yang dapat mendorong seseorang untuk menggunakan TikTok Shop. Selanjutnya ada facilitating condition, di mana ketersediaan fasilitas dan juga infrastruktur pendukung seperti internet dan juga perangkat. Selanjutnya ada variable behavioral intention, jadi niat atau keinginan untuk menggunakan TikTok Shop secara berkelanjutan. Selanjutnya ada use behavioral, di mana perilaku penggunaan TikTok Shop secara aktual di kehidupan sehari-hari. Jadi dalam model ini PA, EE, SI, dan juga FC berperan sebagai variabel yang independen yang memengaruhi dari BI sebagai variabel mediator dan BI kemudian memengaruhi UB sebagai variabel dependen. Baik, selanjutnya metode penelitian, di mana penelitian kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Kami menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa pengguna TikTok Shop. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 1-5, di mana 1 sebagai sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju. Untuk pengelolaan data, kami menggunakan 2 software utama. Yang pertama ada Jamovi dan yang kedua ada WarPLS. Tahapan analisis yang akan kami lakukan meliputi 1. Statistik deskriptif, yang kedua ada analisis distribusi data, yang ketiga ada analisis korelasi, yang keempat uji validitas, yang kelima uji reliabilitas, dan yang terakhir adalah evaluasi model pengukuran. Boleh di next. Berikut adalah identifikasi variabel dalam penelitian kami, di mana terdapat 4 variabel independen, yaitu PE, EE, SI, dan FC. Lalu ada satu variabel mediator, yaitu BI, dan satu variabel dependen, yaitu UB. Semua variabel diukur dengan skala ordinal dengan instrumen Likert 1-5. Pembagian peran variabel ini penting karena mencerminkan alur sebab akibat dalam model UTAUT yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Boleh di next. Di kerangka model dan hipotesis, yang dimana dari H1 dan H2, merupakan PE dan EE yang diprediksi untuk meningkatkan perilaku secara positif. Dan H3 dan 4
SI dan FC berpengaruh positif terhadap niat dan ketersediaan. Hal 5, niat berperilaku BI adalah pendorong utama penggunaan aktual UB. Untuk pengambilan sampel, kami mengambil menggunakan purposes sampling, yaitu memilih responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yakni mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang telah menggunakan TikTok Shop, dan surveinya kita dilakukan menggunakan Keyframe. Next, Kak. Dari karakter demografis sendiri ada dengan mayoritas perempuan sekitar 62% dan laki-laki sebesar 38%. Ini sangat cukup akal karena banyak di populer perempuan. Secara usia, generasi dominan berada di rentang usia 20 tahun sebesar 51% dan diikuti oleh usia 19 tahun sebesar 31%, yang artinya hampir seluruh responden adalah mahasiswa semester awal yang aktif berinteraksi dengan platform digital. Boleh next, Kak? Baik, selanjutnya masuk ke statistik deskriptif variabel, di mana dari masing-masing variabel yang sudah ditampilkan di layar tersebut, yang menarik yaitu ada di di mana memiliki rata-rata tertinggi sebesar 4,28, artinya mahasiswa sangat setuju bahwa TikTok Shop itu mudah digunakan. Jadi, dengan nilai mediannya yang berkatimian juga, dengan menunjukkan distribusi yang stabil dan tidak menyimpang jauh, dan mendominasi modus pada skor 4 dan 5, membuktikan bahwa respon positif yang kuat dari respon den. Selanjutnya ada bentuk distribusi dan juga sebaran datanya. Jadi, dari sisi homogenitas, indikator dengan sebaran paling seragam adalah FC2, yaitu ketersediaan akses internet, dengan standar deviasinya itu hanya 0,641. Ini berarti hampir semua mahasiswa itu sepakat bahwa akses internet itu mereka lancar untuk menggunakan TikTok Shop. Selanjutnya, dengan sebaliknya, seperti indikator dengan sebaran paling beragam adalah UB3, intensitas penggunaannya itu fitur berjalan atau fitur lanjutannya itu dengan standar deviasinya mencapai 1,140. Hal ini wajar karena tidak semua itu mahasiswa menggunakan fitur-fitur lanjutan TikTok Shop seperti live dan juga afiliasi shopping. Jadi bentuk distribusinya dari semua variabel ini menunjukkan slackness negatif, yang artinya distribusinya itu melenceng ke kiri. Ini mengonfirmasi bahwa mayoritas responden itu cenderung memiliki skor tinggi sebesar 4 dan 5. Jadi secara keseluruhan, sebaran data ini memenuhi kriteria untuk analisis statistik parametrik lanjutan. Sebelum model dianalisis lebih lanjut, kami melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan Jamovi terhadap 100 responden kami. Dengan nilai RTB rujukan yang kami gunakan adalah 0,197. Hasilnya menunjukkan bahwa behavioral intention dan use behavior sangat reliable dengan crossbench alpha masing-masing 0,896 dan 0,895. Lalu selanjutnya di social influence dan facilitating condition juga memenuhi syarat terrelasi dengan alpha sekitar 0,693 dan 0,699. Namun, pada pengujian pertama ditemukan satu indikator bermasalah, yaitu FC4, indikator yang menghasilkan loading factor hanya 0,469 di bawah batas minimum 0,550. Indikator ini dieliminasi dari model dan dilakukan rerun untuk mendapatkan model final yang lebih valid. Boleh di next. Untuk memperjelas pola distribusi ini, kami menampilkan histogram dari setiap indikator per variabel. Terlihat bahwa hampir semua indikator memiliki distribusi yang condong ke kanan, yaitu mencerminkan dominasi skor tinggi. Ini konsisten dengan interpretasi statistik deskriptif yang tadi sudah disampaikan. Boleh di next. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan scatter plot hubungan antar variabel yang dimana di PE dan BI PE menunjukkan hubungan positif yang kuat, semakin tinggi persepsi manfaat, semakin tinggi niat pengguna. EE dan KPI dengan nilai R 0,484 yang menunjukkan hubungan positif sedang, kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap niat pengguna, namun tidak sekuat manfaat yang dirasakan. SI KPI dengan R 0,454 menunjukkan hubungan positif sedang berpengaruh sosial turut memengaruhi niat pengguna. FC KPI 0,534 yang menunjukkan hubungan positif sedang hingga kuat, fasilitas yang memadai mendukung peningkatan niat pengguna. BI ke UP dengan 0,753 menunjukkan hubungan positif paling kuat, semakin tinggi niat pengguna, semakin tinggi perilaku penggunaan aktual. Secara keseluruhan, seluruh variabel memiliki hubungan positif dan mendukung hipotesis penelitian. Boleh next, Kak?
Baik, selanjutnya masuk ke model pengukuran akhir outer model, di mana setelah pembersihan indikator adalah seluruh konstruk ini seperti P, E, E, S, I, F, C, B, I, dan U, B ini memenuhi kriteria dengan AV-nya sebesar lebih dari 0,50, CR-nya lebih dari 0,70, jadi nilai AV tertinggi ada pada UB sebesar 0,828 dan BI sebesar 0,765. Dengan demikian, model final dinyatakan sangat fit dan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesisnya. Nah, selanjutnya ada R square, di mana di R square tersebut untuk kekuatan prediksi model secara keseluruhannya dengan R2 BI-nya sebesar 0,2529 dengan R2 UB-nya sebesar 0,577. Jadi kedua nilai ini masuk ke dalam kategori moderate atau dalam mode kategori sedang yang sudah cukup baik untuk digunakan untuk penelitian berbasis survei di bidang perilaku konsumen. Baik, selanjutnya ada pengujian hipotesis, di mana H1 atau hipotesis pertama dinyatakan diterima karena PE berpengaruh signifikan dan kuat terhadap BI dengan nilai beta 0,679. Lalu selanjutnya di hipotesis kedua dinyatakan ditolak karena EE tidak berpengaruh signifikan terhadap BI dengan nilai beta minus 0,116 dan p-value 0,296. Lalu selanjutnya ada di hipotesis 3 yang dinyatakan diterima karena SI berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai beta 0,251. Lalu selanjutnya di hipotesis 4 dinyatakan ditolak karena FC tidak berpengaruh signifikan terhadap BI dengan nilai beta 0,013 dan p-value 0,873. Lalu yang terakhir ada hipotesis yang kelima, yaitu dinyatakan diterima karena BI berpengaruh sangat kuat terhadap UB dengan nilai beta 0,724 dengan nilai beta 0,724. Boleh di next? Sebagai penutup, kami menarik beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, TikTok Shop diterima dengan baik oleh mahasiswa berdasarkan semua variabel UTAUT, dengan rata-rata nilai skor di atas 3,5 untuk seluruh konstruk. Lalu yang kedua, ekspektasi memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan nilai 428, menunjukkan bahwa TikTok Shop dinilai sangat mudah dan nyaman digunakan. Lalu yang ketiga, performance ekspektasi adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi niat penggunaan TikTok Shop dengan koefisien jalur tertinggi sebesar 0,679. Lalu yang keempat, behavioral intention memiliki hubungan yang paling kuat terhadap user behavior dengan nilai korelasi Pearson 0,753 dan koefisien jalur 0,724. Ini membuktikan bahwa niat yang sudah terbentuk hampir pasti berujung pada perilaku pengguna nyata. Dan yang terakhir, atau yang kelima, seluruh konstruk penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga hasil penelitian ini dapat dipercaya secara ilmiah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi e-commerce, khususnya TikTok Shop, di kalangan mahasiswa. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.